coba kita bedain sama settingan standar ya. Jadi gua ganti pakai saklar ini. Gas bro. Gas dikit. Nah ini settingan standar. Kelihatan ya, LED-nya beda berubah. Oke, kali ini gue mau ngasih tutorial timing kuda buat motor injeksi ala-ala Thailand. Nah, karena di sini gue belum punya basic motor injeksi, gue pakai dulu nih motor Mio karbu yang gue ubah, yang gue convert ke injeksi. Nah, ini basic injeksinya gue pakai tuh fuel injectionnya basicnya punya Mio J. Mending kita cek dulu spesifikasinya. Nah, jadi di sini gue pakai ECU-nya punya Apitech buat Mio J, karena di sini gue pakai basic injeksinya punya Mio J. Jadi ini wajib banget dia harus pakai ECU aftermarket, karena kan kita mau ubah mappingnya ya, entah itu mappingnya pengapian dan mappingnya semprotan injeksi. Jadi lu mau nggak mau harus pakai ECU aftermarket, entah itu punya Apitech, Racer atau Cuken, itu basicnya sama, dia bisa ngubah mappingnya pengapian dan mappingnya semprotan injeksi. Kalau pakai ECU standar itu gua rasa nggak bisa sih, ECU standar dan pakai piggyback itu gua rasa nggak bisa kalau ngubah settingan banyak-banyak itu, karena piggyback itu cuma ngubah manipulasi sedikit doang. Di sini ada saklar, dia ini saklar mapping ya, buat ngatur mapping 1 atau mapping 2. Jadi lu bisa ngubah nih saklarnya off, lu pakai mapping standar, dan saklarnya on lu pakai mappingnya buat timing injeksi. Di sini simple banget jadi buat motor harian. Kayak misalnya lu ubah-ubah settingan pengapian dan settingan karbu itu dalam sekali klik gitu. Jadi gue misalkan kayak misalnya ini gue pakai settingan standar dan ini gue pakai settingan balap. Jadi ini benar-benar simple buat mesin harian. Sementara gue pakai sini dulu karena belum nemu tempat yang tepat ya. Kalau throttle body di sini kita pakai punyanya CB150R yang old. Kenapa? Karena di sini dia injektornya udah nempel di throttle body, simple sih. Jadi kalau misalnya lu convert dari karbu ke sistem injeksi itu nggak ngubah manifold nih. Di sini jadi manifoldnya masih manifold standar Mio. Nah, di sini manifoldnya standar Mio. Dan kenapa CB150R, kenapa nggak pakai Mio J? Satu ya karena injektornya tuh udah nempel di throttle body jadi simple. Yang kedua, CB150R itu venturnya lumayan besar, dia 31 mm, itu lebih besar dari Fiction malah. Nah, di sini magnetnya kita pakai magnet standarnya Mio J. Ini jantungnya mesin injeksi kalau gue bilang sih, selainnya ECU. Jadi ini plug and play, lu kalau dari Mio J ke Mio karbu itu plug and play, dia nggak harus ngubah-ngubah magnet, tinggal plug doang, tinggal pasang. Dan pulsernya kita pakai pulser standar Mio karbu, itu sama aja, dia bisa ngebaca kok. Kebanyakan sensor di sini kita pakai sensornya standar Mio J sih, kayak misalnya ECT dan lain-lain tuh masih pakai basicnya Mio J. Nah, kalau fuel pump kita nggak pasang fuel pump di tangki ya, jadi tangkinya tuh standar. Kita buat fuel pump tuh eksternal. Kita pakai fuel pumpnya punya Vario 150, ini keluaran Honda. Kenapa nggak pakai fuel pump Mio J? Di sini dia lebih kecil, lebih simple. Jadi kalau misalnya lu mau convert dari sistem karbu ke sistem injeksi itu nggak ngubah banyak gitu loh. Jadi biar nggak ngerubah tangki juga, gue bikin si fuel pumpnya itu eksternal gitu. Ini fuel pumpnya standar. Cara kerjanya tuh jadi si fuel pump ini dia dari tangki bensinnya tuh ngalir pakai selang yang putih. Dia masuk ke case-nya fuel pump. Nanti dari fuel pump ini dia mompa pakai selang yang hitam ini. Dia selang yang bertekanan tuh yang ini.
ECU-nya Vario itu simple, ECU-nya keluaran Honda itu simple kecil, jadi minimalis lah, lu mau nempatin di mana aja bisa gitu. Kenapa nggak ngubah tangki? Karena lebih simpel sih. Jadi kalau misalnya lu bosen nih sama pengapian injeksi ini, lu mau jual atau gimana, lu nggak usah ngubah banyak gitu. Tangki lu masih aman gitu. Gue lebih suka yang plug and play dan simple. Mungkin nanti kalau viewersnya banyak gue buatin tutorial kali ya, kayak buat konvertan injeksi tapi nggak ngerubah banyak gitu. Jadi nggak ngerubah kabel body banyak. Jadi kalau misalnya lu mau ngubah dari karbu ke injeksi atau sebaliknya injeksi ke karbu, itu tinggal pasang doang plug and play gitu, nggak ngubah terlalu banyak. Paling cuman ngambil ngubah satu kabel body, yaitu kontak doang sih. Cuman mungkin nanti kalau viewersnya banyak gue buatin lagi satu lagi buat Nuvo gue yang buat ke kantor. Simple soalnya kayaknya. Oke. Jadi untuk proses mappingnya lu harus punya kabel datanya ECU ya, biar connect ke laptop. Nah ini kalau dia mereknya Apitech tuh dia jual terpisah biasanya, ECU sama kabel datanya. Ini lumayan mahal, 700.000. Oke, kita connect. Nah, lu selanjutnya lu buka softwarenya Apitech. Jadi ini menyesuaikan ya, kalau misalnya lu pakai ECU-nya Juken, lu pakai softwarenya Juken. Kalau Eraser lu pakai softwarenya Eraser. Jangan ECU-nya Apitech lu pakai softwarenya Juken. Softwarenya BRT lu nggak akan kebaca itu nanti. Tapi secara basic data atau mappingnya gua rasa sama aja. Kita cek. Nah ini kita lihat ya. Nah kita onin kontaknya, terus kita baca data ECU nya, Ctrl R. Sambil nunggu di sini, kita sebelumnya mapping kita cek dulu nih semua sensor-sensor di sini tuh terkonek dengan benar. Kayak misalnya TPS, MAP, ECT, IAT, baterai, ignition, injection, dan lain-lain. Contoh ya, gue cabut salah satu sensor nih misalnya. Gue cabut sensor ECT, dia pasti di situ bakal keluar error. Nah, found error di pojok sini. Jadi lu pastiin tuh semuanya bener, semua sensornya terkonek. Gue sambung lagi. Oke. Nah, di sini yang gue bilang tadi ya, di sini kan ada saklar tuh. Jadi saklar itu buat ngubah mappingnya. Lu bisa lihat tuh di sini. Mapping 1. Ini gue pencet saklarnya on, dia berubah ke mapping 2. Tuh, jadi untuk motor-motor harian pakai ECU aftermarket itu sebenarnya simpel banget sih. Jadi lu mau setting balap itu nggak keborosan karena lu tinggal ubah di satu tombol ini. Lu bisa kalau misal di motor karbu kan paling itu cuma ubah settingan pengapian. Nah di sini kan kita di injeksi kita bisa ubah settingannya semprotan injeksi. Jadi lu bisa atur irit borosnya gitu loh. Simpelnya gitu. Di sini gue bakal setting di mapping 1 ya. Di mapping 1 ini sebenarnya lu kalau mau pakai ECU apapun basicnya sama sih, basic datanya sama. Nah cuman sini kelihatannya sih. Cuman karena kan ini basicnya basic mesin matic ya, jadi gue nggak bisa style timing kudanya itu di RPM tinggi kayak misal 3100, 3600 tuh nggak bisa. Di sini gue pakai di sekitar 2000 aja kali ya, 2000 sampai 2500 gue pasang di 2000 aja. Yang pertama itu mapping pengapian kita ubah dulu, yaitu di sini nih. Nah ini mapping pengapian ini kita cari nih TPS 0%. Ini kan bisa dilihat ini TPS, ini putaran mesin atau RPM. Kita pakai sampai 2000 aja. Nah di sini setelah 2000 dan pada saat posisi throttle body pada saat posisi TPS itu 0, kita ambil di sini tuh, kita hapus aja.
Sebenarnya bisa aja gue hapus cuman sampai sini sih. Cuman nanti kalau misalnya kadang sini tuh suka nyangkut-nyangkut gasnya. Jadi gue tarik yang lebih panjang. Di sini gue rasa ya, karena gue rasa juga pada saat TPS 0% dan RPM segini kita tuh nggak butuh pengapian sih, nggak terlalu butuh. Nah habis itu kita send enter, kita send datanya ke ECU. Nah tahap kedua itu ini untuk tahap pengapian loh ya, tahap derajat pengapian nih, TPS ignition degree. Nah tahap kedua kita ubah settingan semprotan injeksi. Di sini gue ambil maksimalnya aja sih. Di sini gue ambil, oke. Gue ambil 2 nih. Gue ambil di sini. Di sini gue maksimalin semprotan injeksinya, jadi RPM-nya tuh naik turun. Nah ini kita hapus dulu ya, biar sama kayak tadi, biar gasnya nggak nyangkut-nyangkut. Nah di sini kita lihat, kita maksimalin aja 150. Kenapa gue setting maksimal? Jadi kalau pada saat mesin nyala itu dia bakal RPM-nya tuh bakal naik turun gitu kan. Timing kuda kan karakternya kan naik turun. Dia pas di 2000 dia naik deret, pas di sini karena semprotannya 0 dia turun lagi. Jadi deret. Nah kayak gitulah. Di sini ada, kalau untuk Apitek di situ ada basic datanya injeksi berdasarkan TPS dan basic datanya semprotan injeksi berdasarkan acceleration. Jadi kita ubah dua-duanya. Nah di sini udah gua ubah nih. Di sini 50. Intinya kita samain ya. Di sini kita samain 0 dari 2500 sampai 3000 0 atau selanjutnya bisa 0. Nah pada saat di 2000 ini kita samain antara settingan semprotan injeksi TPS itu samain juga di 2000, jangan sampai beda karena bakal miss dia nanti. Ini juga sekitar 2000. Setting pengapian TPS juga 2000 gitu. Datanya kita send, jangan lupa kita send. Untuk yang lain abaikan aja karena itu nyesuaiin motor lu juga nanti. Kalau misalnya ada yang kurang tinggal lu tambahin sendiri sih. Tuh. Dan yang terakhir ini kayaknya TPS-nya nggak pas 0% nih. Jadi kita harus setting dulu di trim setup. Nah di sini TPS-nya 0,62. Ini juga kita ubah nih 0,62. Sampai TPS-nya 0. Ini buat dia. Nah di sini kan udah berubah lagi. Kita ambil amannya aja 0,3. Oke. Di sini jelas ya. Kayak di sini cuma buat koreksi doang sih. Jadi kayak misalnya si sensor tuh ini kan TPS-nya 0% nih. Di sini baca 0,62 volt. Kita nggak tahu kan. Setiap motor tuh beda-beda. Ini pada saat gasnya nggak TPS-nya nggak digas tuh 0,63. Pada saat digas pol itu, nah pada saat digas pol tuh bisa 4,2, kayaknya error. Kita ubah lagi deh. TPS-nya kita ubah ke 412. Di sini maksimalnya 412. Kita enter. Biar presisi. Oke, udah presisi. Sekarang kita coba nyalain. Ya jadi simpelnya kayak gini ya, settingan timing udah buat motor matic gitu. Jadi yang bagus kalau bisa saat idle tuh roda belakang jangan sampai jalan sih, biar kan pas otomatisnya nggak kebakar, apalagi kalau motornya dipakai buat harian. Jangan sampai ban belakangnya gerak. Nah ini knalpot gue beli murah sih ya, gue beli murah jadi gue tutupin aja. Gue nggak tahu itu KW apa asli. Gue beli 100.000, beli bekas supaya makin kedengeran di video sih. Gue tutupin aja. Kita lihat. Timing kuda gue pakai di mapping 1.
coba kita bedain sama settingan standar ya. Jadi gua ganti pakai saklar ini. Gas bro. Gas dikit. Nah ini settingan standar. Kelihatan ya, LED-nya beda berubah. Kita ganti lagi ke settingan kuda ke mapping 1. Gas bro. Simple ya, simple banget. Gue suka ini. Oke, kita evaluasi, kita lihat nih. Nah ini kan kelihatan nih, dia bergerak di antara 1600 dan 2000. Ignition, kita lihat monitor AFR-nya kurang lebih sekitar 15 lah, masih irit kan. Untuk motor balap biasanya dia ngambil 12 atau 13 gitu untuk akselerasi. Jadi simpelnya kayak gitu timing udah buat motor matic ya. Jadi jangan sampai kalian kalau nyeting tuh ambil di RPM yang tinggi karena kasihan si kanvas otomatisnya. Oke, mungkin sekian dulu dari gua. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di komen. Dan mungkin nanti selanjutnya gue bakal nyeting lagi timing udah buat matic tapi pakai si ECU nya BRT atau buat motor lain, tergantung request. Nanti gue juga bakal bikin tutorial buat convert dari karbu ke injeksi tapi tanpa ngerubah kabel body standarnya. Ikutin terus. Thank you.